Bersyukur itu caranya gimana Pak Ustadz? Gimana supaya kami bersyukur? Bersyukur itu supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas sakit jantung kita, betul Bu? Ngelihat mobil orang lebih bagus, aduh. Ngelihat motor orang lebih bagus, ngelihat istri orang lebih bagus. Makanya kata Nabi kalau mau bersyukur, unzur ila man huwa ila asfala minka, lihat ke bawah. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa beli kaos kaki. Sampai di Bolaang Mongondo dapat ciuman. Untung yang mencium laki-laki. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Badannya sehat. Hatinya sehat. Pikirannya sehat. Kantongnya sehat. Itu yang paling kuat dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Coba lihat sebelah kiri. Abang-abang tolong jongkok, saya khawatir ini emak-emak garis keras, nanti mereka mengamuk. Ustadz Somad kemarin dari mana? Bolaang Mongondo. Gimana alamnya Ustadz? Lautnya terhampar luas, tanahnya subur, pemandangan indah. Orangnya kaya-kaya Pak Ustadz? Kaya. Dari mana Ustadz tahu? Mobilnya kanan kiri. Mobil. Mudah-mudahan cepat lunas. Ustadz Somad suuzon. Jadi Ustadz sangka ini kredit. Enggak, saya hanya mancing aja. Kalau saya lihat dari senyum dan wajah Bapak Ibu yang cerah ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah begini, tanahnya subur, alamnya indah, orangnya kaya, nggak ada masalah. Apalagi yang mau kita bahas? Sudah ada nggak masalah. Biasanya ceramah itu kan membahas yang ada masalah. Terus kalau saya ngomong begini, apa kata orang Bolaang Mongondo? Kami memang nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kan Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berikan nikmat yang besar ini, maka kita mesti bersyukur. Itu yang pertama, bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah beribadah. Betul? Suami yang menurut ibu biasa-biasa aja, itulah suami yang diidam-idamkan janda. Betul Bu. Mudah-mudahan Allah menjaga suami-suami ibu dari bunyi aminnya ungkapan kekhawatiran yang tinggi. Istri yang menurut bapak biasa-biasa aja, itulah istri yang didoakan tiap pagi petang malam oleh jombloan sejati. Mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodoh. Banyak sekali. Makanya hidup ini yang paling enak, paling nyaman itu bersyukur. PNS, pegawai Kabupaten Bolaang Mongondo, pergi pagi masuk jam 8, pulang jam 4 sore, merasa ASN PNS itu biasa aja. Tapi bagi orang yang ikut tes PNS nggak lulus-lulus 15 kali,
Menjadi PNS itu adalah nikmat yang luar biasa. Ustadz kok tahu? Saya ikut tes. Ikut tes CPNS 2008 dari kota Pekanbaru ke kota Bangkinang 50 km. Sampai di sana map saya dicoret 62. Saya tanya, Pak, 62 ini apa maksudnya? Kamu pendaftar yang 62. Yang mau diterima berapa, Pak? Bagi polisi, menjadi polisi itu biasa aja. Tapi bagi seorang perempuan yang cita-citanya ingin jadi ibu bayangkari, sengaja menjahit baju warna pink, foto-foto sama polisi, sudah mau nikah, sudah buat video pendek. Hai Besti, aku ibu bayangkari. Ternyata pas mau hari pernikahan suaminya polisi palsu. Sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Makanya hidup ini kalau mau tenang, nyaman, banyak-banyak bersyukur. Tolong kalau dengar ceramah, kalau bangun, bangun betul, kalau tidur, tidur betul. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah pas pulang nanti ditanya sama suaminya, Dek, ya tadi Ustadz Somad ngomong apa? Kata Ustadz Somad, kita mesti banyak bersyukur. Makanya kalau mau tidur, tidur betulan. Kalau mau dengar, dengar betulan. Pernah Ustadz Somad marah sama orang yang waktu dia ceramah jamaahnya tidur? Pernah? Belum pernah saya ceramah lalu marah sama orang. Kenapa tidur? Kenapa saya nggak pernah marah sama orang tidur? Karena tidur itu nikmat. Mau tahu gimana nikmatnya tidur? Tanya sama pejabat, sama orang kaya yang nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Makanya kalau ada bapak ibu mau tidur, tidurlah. Loh, kalau kami tidur siapa yang dengar ceramah Ustaz? Saya biasa ceramah berdua dengan kamera. Itu yang di TV itu saya aja berdua, saudaraku dimanapun berada kita. Itu saya cuma berdua aja sama kamera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an diulang beberapa kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak ada kurangnya Bolaang Mongondo ini. Makanan banyak tapi enggak ada yang dibuka. Saya paham. Kenapa? Karena semua lagi puasa sunnah. Ini kan 10 hari bulan Zulhijjah. Loh, Ustaz Somad kok nggak puasa? Tadi kami lihat makan. Saya musafir. Bersyukur itu caranya gimana Pak Ustadz? Gimana supaya kami bersyukur? Bersyukur itu supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas sakit jantung kita, betul Bu? Ngelihat mobil orang lebih bagus, aduh. Ngelihat motor orang lebih bagus, ngelihat istri orang lebih bagus. Makanya kata Nabi kalau mau bersyukur, unzur ila man huwa ila asfala minka. Lihat ke bawah. Saya akan terus merasa sepatu saya jelek. Saya sebetulnya mau ngelihat sepatu saya masih ada apa enggak. Saya akan terus merasa sepatu saya jelek sampai akhirnya saya ketemu dengan orang yang tidak beralas kaki. Barulah saya bersyukur. Makanya diulang berapa kali dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Saya naik motor Pak Ustadz, lihat orang naik speedboat. Saya jalan kaki Pak Ustadz, pergi ke rumah sakit. Orang kaya, pejabat, uang banyak, nggak bisa jalan, berbaring. Saya sampai ke rumah sakit, senyum. Sakit apa Pak? Sakit apa? Saya bilang,
Setelah tamu yang lain pulang, baru dia bilang, udah sebulan nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa kentut. Makanya kalau mau kentut jangan ditahan. Saya sudah pernah ngelihat, kalau suami ibu suka kentut, itu bertanda dia masih hidup. Kalau sudah mati dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau mau bersyukur, syarat yang pertama, lihat ke bawah. Yang kedua, nikmat yang sudah ada ini kita jaga. Ibu siap jaga bapak? Siap-siap pak dijaga ibu. Kalau nikmat ini nggak kita jaga, hancur berkeping, kelahi, perang, menang jadi arang, kalah jadi nggak ada gunanya perang itu. Maka kita jaga nikmat Allah yang cantik dan indah. Libya berperang, habis masuk Amerika. Irak berperang, mati Saddam Hussein, habis masuk Amerika menguasai minyak. Kita kalau berperang, alam yang indah ini, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga. Saya begitu sampai tadi langsung diberikan sorban. Kenapa? Karena sorban saya dalam koper. Tahu Pak Bupati, belikan sorban, Masya Allah, tulisannya Kabupaten Bolaang Mongondo. Ini nanti, yang tepuk tangan dulu, masih panjang tuh. Ini nanti akan diletakkan di dalam lemari kaca, sehingga anak-anak cucu saya akan melihat. Cucu saya nanya sama anak saya Sami, Babah Sami, iya, ini ceramah kakekmu dulu di Bolaang Mongondo tahun 2026. Cucu saya bertanya itu sekitar tahun 2056. Kakek, ini mana? Ini kenangan saya dulu, saya bilang. Waktu itu bapak ibu sudah meninggal. Saya masih hidup. Saya lagi ngetes, ini orang Bolaang Mongondo ini hatinya bersih atau enggak. Pas saya bilang mereka meninggal, mereka ketawa. Itu menunjukkan hati mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka bersyukur. Lihat ke bawah, Ustadz Somad kan di atas. Ustadz enak lah ngomong di atas. Ustadz dimuliakan pakai karpet, pakai kursi, pakai mimbar. Pak Bupati aja nggak mau di sini. Pak Bupati di dekat tiang. Ustadz dimuliakan. Ustadz Somad yang pakai karpet, yang di atas, yang dimuliakan. Ada saudaraku yang di atas tanah, nggak pakai atap, di atas rumput. Boleh jadi mereka yang di atas rumput itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Semua yang di atas ini akan turun ke bawah, betul? Dan yang di bawah akan naik ke atas. Jangan sombong. Kenapa? Rumput yang kau injak hari ini, besok pagi akan tumbuh di atas kubur. Boleh untuk update status. Abdul Somad, kau jangan sombong. Hari ini kau di atas, tapi 60 menit lagi kau akan turun ke bawah. Kenapa? Acara udah selesai. Yang di bawah akan naik ke atas. Kenapa? Mengurus ini. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustadz Saman sudah sampai ke Bolaang Mongondo, ya. Subur tanahnya Pak Ustadz. Kalau di atas tanah tumbuh rumput biasa, di atas tanah tumbuh jati biasa, tapi di atas keramik tumbuh bunga.
harus dijaga. Gedung ini dijaga dengan baik karena ini milik kita bersama. Ini juga tanaman ini dijaga dengan baik. Di beberapa tempat saya ceramah, bunganya segar terus, rupanya bunga plastik. Tapi di Bolaang Mongondo bunganya mereka nggak mau yang palsu-palsu. Kamu asli. Ini kalau nggak disiram kering, disiram, dirawat. Jangan sampai ada putih-putih di daunnya, berarti ada bakteri, ulat. Dijaga, diperhatikan dengan baik. Jangan sampai tanahnya kurang, dikasih pupuk tai ayam. Disiram, diperhatikan. Jangan sampai tangkai dahannya, rantengnya, potong, rapikan. Maka kita mesti jaga. Jangan sampai kalau enggak kita jaga, dia dijaga orang lain. Ada seorang dokter ditanya sama pasien. Pasiennya nanya, "Pak dokter, kenapa selingkuhannya lebih jelek dari istrinya? Kenapa bisa mau dia?" Dijawab sama dokter. Yang jawab namanya Dokter Boyke. Jawabnya satu, kenapa? Merasa nyaman. Itulah yang membuat dia merasa terjaga. Yang model begini tidak ada di Bolaang Mongondo. Ini yang di sini nih orangnya baik-baik semua. Maka jagalah dia dengan baik, karena kalau tidak dijaga dia akan nyaman dengan orang lain. Saudara yang dimuliakan Allah. Oke, yang ini jangan terlalu lama, kita pindah ke bab berikutnya. Pertama, lihat ke bawah. Yang kedua, jaga dengan baik. Yang ketiga, maka kita mesti mensyukuri nikmat Allah ini. Cara bersyukur nikmat ini dengan apa? Yang pertama, bersyukur yang paling ringan, bersyukur dengan lidah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Bisa bersyukur dengan lidah? Bisa. Saya pakai tasbih Pak Ustadz, bagus. Saya pakai tasbih digital yang dipasang kayak cincin di sini Pak Ustadz, bagus. Cuman saya heran kok cepat kali. Apa yang dia gitu? Kalau subhanallah pasti pelan. Subhanallah, subhanallah. Ini begini, subhanallah. Apa ini? Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu bersyukur. Bayangkan ada orang datang mau terima kasih sama kita. Oh, terima kasih. Langsung saya panggil Satpol PP. Tolong kau tangkap, ini uratnya terlalu cepat. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Begitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan. Saya nggak bisa bersyukur dengan lisan, panas dalam Pak Ustadz. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu apa? Sabar. Ibu sabar? Bapak sabar? Mereka sabar menghadapi ibu. Dan ibu juga sabar menjaga mereka. Laki-laki itu big boy. Apa dia? Big boy. Big besar, boy anak-anak. Laki-laki itu adalah anak-anak yang besar. Makanya mesti sabar menjaga dia. Karena ibu sabarlah, maka sampai hari ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jaga dengan hati, sabar. Dari jam berapa tadi Bapak Ibu datang? Jam 1. Sekarang sudah jam 3. 3 jam. Saya dari dalam tadi melihat, dari kaca saya lihat, oh Pak Bupati, ini jamaah sudah lama menunggu Pak Bupati. Saya bilang, iya, kami tadi saya mau keluar dari sini.
Kata Pak Bupati, jangan, ada baleho. Saking nggak sabarnya saya mau keluar menemui Bapak Ibu. Akhirnya kami keluar dari samping tadi, disambut, Masya Allah. Kenapa saya mau keluar dari sini? Karena bayangan saya ini pintu, jadi kami bisa langsung duduk. Karena kalau keluar dari sini, ini sama seperti melewati Laut Merah. Jamaahnya bisa menahan hati. Ini yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Ini yang mengendalikannya adalah pakai motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki. Tapi Pak Polisi nulis di pinggir jalan, hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Kenapa nggak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki itu diperintahkan oleh, makanya jagalah supaya jangan sampai sakit. Enak ceramah di Bolaang Mongondo, nyambung dia. Kenapa mereka nyambung? Karena makanannya bergizi. Saya tadi mulai ceramah 2:30, sekarang jam 3:05. Sudah 35 menit saya ceramah, jamaahnya masih segan. Kadang di beberapa tempat baru 15 menit sudah keluar ilmu padi. Kenapa menunduk? Makin berisi, makin menunduk. Artinya apa? Hatinya bersyukur. Hati ini yang paling penting. Maka kita jaga hati. Ibu jaga hati suaminya ya Bu. Bapak jaga hati istrinya ya Pak. Jangan pernah bandingkan dia dengan siapapun. Walaupun Bapak selalu dipancing. Papa, cantik aku atau artis di TV itu? Tentu posisi kita kan susah Pak. Kita mau bilang dia, takut fitnah. Kaulah satu-satunya mama, pasti kau bohong. Jadi memang posisi laki-laki ini memang susah Pak. Itu makanya banyak laki-laki itu stroke. Tapi yang model begini nggak ada di Bolaang. Ini yang di sini ini adalah bidadari surga semua. Makanya Bapak nanti pulang ketuk pintu bilang sama dia, oh my angel, malaikat bidadari surga. Memang agak kelu lidah kita mengucapkannya Pak. Latih-latihlah insyaallah. Ibu juga begitu, katakan kaulah pangeranku. Saya orangnya nggak suka mendikte-dikte orang. Bapak pernah ngomong begini, ibu pernah ngomong? Enggak. Kita coba. Ustadz pernah? Belum. Tapi saya kirim WA selalu. Hai sayang, aku lagi di airport nih mau pulang. Terus dia ditanya, mau dimasakkan apa? Tolong masakkan sayur bening sebening hatiku padamu. Jangan bilang hey, so sweet. Ini namanya hati. Ibu bisa tersenyum, bapak bisa cerah. Ini kan karena hatinya sedang baik kan. Coba kalau gambar hati yang retak-retak itu, mana bisa. Makanya ibu bapak sebelum pulang nanti foto di depan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki itu Bu berat untuk mengucapkan I love you. Itu yang ngomong bukan saya. Survei di Indonesia mengatakan 90% laki-laki di Indonesia tidak bisa mengucapkan I love you. Kenapa? Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang. Tapi yang ini nggak ada di Bolaang. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, di Pluto. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Bapak kalau mimpi, jangan semua mimpi Bapak ceritakan. Mama, ya, Papa mimpi tadi malam. Mimpi apa? Mimpi kawin lagi. Jangan, Pak. Kenapa? Karena pernah ada yang melakukan, lalu kata istrinya, kau tidur lagi, kau mimpi lagi, kau ceraikan dia. Begitulah saking sayangnya ibu-ibu ini. Betul, Bu? Ibu menikah itu dapat suami yang ibu inginkan atau yang Allah inginkan? Ibu ingin yang matanya biru, rambutnya pirang, perutnya six pack, tinggi 190. Yang ibu inginkan yang jadi atau yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan yang jadi. Itulah yang terbaik. Betul Pak Ustadz. Coba andai suami saya matanya biru, rambutnya pirang, tingginya 190, pasti ibu akan gelisah dan gak enak tidur malam, gak kenyang makan. Tapi begitu Allah kirim suami yang keinginan Allah, itulah yang membuat hati ibu menjadi tenang. Betul Pak Ustadz. Ya mau diambil orang juga nggak apa-apa, mau nggak pulang juga nggak apa-apa. Kenapa? Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Ini semua ada di hati. Benci letaknya di mana? Hati. Sayang di hati. Marah letaknya di mana? Hati. Cinta? Jangan terlalu benci, nanti jadi. Jangan juga terlalu sayang, nanti jadi. Ibu silakan sayang sama suami, tapi sayang yang lebih utama adalah kepada yang memberikan suami. Bapak silakan sayang sama istri, tapi sampai masanya dia akan meninggalkan bapak, dan semua surat akan berganti nama. Surat motor berganti surat mobil, berganti surat tanah, berganti. Dan satu lagi yang paling, tolong tarik napas, surat nikah. Oh nggak mungkin lah Pak Ustadz, kan dia udah ngomong sehidup semati. Sebelum mati, sesudah mati aku hidup, kau mati. Oh harta milik bersama Pak Ustadz. Sebelum mati. Setelah mati, harta menjadi gono gini. Aku begono, kau begini. Maka cintailah yang mengirimkan suami, cintailah yang mengirimkan istri. Siapa dia? Security. Allah. Aku tidak pernah mencarimu, kau pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Makanya ayat yang dibaca habis subuh satu kali, habis maghrib satu kali. Lillahi ma fis samawati, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bawa bunga. Bawa, datang Pak Satpol PP. Kenapa dibawa? Lillahi ma fis samawati. Semua yang ada di langit, ada di bumi milik Allah. Mengapa datang kecewa? Kenapa datang sedih? Karena rasa memiliki. Semakin dalam rasa memiliki, semakin sedih saat dia pergi. Boleh untuk update status 2 hari lagi. Maka jangan terlalu kuat rasa memiliki. Ada seorang istri, suaminya meninggal, meneleh air mata semua tamu yang datang. Kami sedih. Dia nggak nangis. Pas ditanya, ibu kok nggak nangis? Dia milik Allah. Oh, itu kuncinya ibu nggak nangis. Iya, dia milik Allah. Sudah lama saya bilang sama Allah, ya Allah ambil milik. Ada seorang bapak-bapak meninggal istrinya. Bapak ini tegar nggak nangis, tiba-tiba malah temannya yang datang nangis. Orang heran, bapak yang kena musibah istrinya meninggal dia nggak nangis, kok kenapa nangis? Kata dia, kau sudah selesai dari penderitaan.
menganggap istri ini penderitaan, padahal istrilah yang meringankan segala beban hidup kita. Betul Bu? Ya betul, orang saya tanya perempuan. Saya bisa terbang jauh dari Pekanbaru Riau ke Jakarta. Tadi malam nunggu pesawat jam 3.50. Saya tanya, nggak ada pesawat siang? Nggak ada. Pesawat ke Gorontalo ini perjalanannya malam. Saya bersyukur. Kenapa? Saya duduk di pesawat, bangun, sholat subuh, bangun, sampai. Coba kalau siang, apa nggak ngeliat pramugari aja kita? Sampai dikasih air minum sama roti pun kita nggak ingat. Buka mata, duduk, bangun, sholat subuh, bangun, sampai. Untung pesawatnya malam. Jadi hidup ini yang paling enak itu adalah mensyukuri apa yang ada. Caci maki, sumpah serapah, marah-marah. Memangnya marah-marah bisa menyelesaikan masalah? Kalau marah-marah menyelesaikan masalah, tentu presiden sudah membuat hari marah-marah nasional. Bapak marah-marah, apakah ibu balas dengan marah-marah? Kalau ibu marah, bapak marah, pecah perang dunia ketiga sebelum Selat Hormuz bisa dilewati. Makanya kalau bapak marah-marah, ibu nggak usah marah, ibu nyanyi aja. Mau saya ajarin nyanyinya? Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Saya nggak mau nyanyi-nyanyi Pak Ustadz, saya maunya sholawat Pak Ustadz. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya di mana-mana tausiah itu, kalau pas sholawat itu kameranya hidup senter, itu pas malam. Di Bolaang Mongondo ini, siang pun hidup senter. Itu tanda apa? Tanda HP-nya mahal, baterainya cas. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur pertama dengan lisan, bersyukur kedua dengan hati, bersyukur dengan badan. Bersyukur dengan badan gimana Pak Ustadz? Somat, sholat. Mudah-mudahan yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Sholat itu lama Pak Ustadz, kita hitung berapa lama sholat ya. Tunggu pas di angka 6. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 menit. Siapa yang bilang sholat itu berat, sholat itu lama? 1 menit 1 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat 5 menit, kan ada tasyahud. Siapa bilang sholat itu berat? 5 menit 4 rakaat kalau bacanya kayak saya tadi. Itu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Kalau sholat itu dibaca di mulut seperti tadi. Ada orang ini sholat mulutnya diam aja. Apa ini sholat nggak dibaca? Baca di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Dari mana Ustaz tahu Nabi itu sholat mulutnya bergerak? Ustaz kan nggak pernah ngelihat Nabi. Sahabat Nabi pernah ngelihat Nabi namanya Khabbab. Siapa namanya?
Khabbab. Khabbab ditanya sama tabi'in. Tabi'in nggak pernah jumpa dengan Nabi. Ya Khabbab, ya, kamu pernah lihat Nabi sholat? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih, kami lihat jenggotnya bergerak. Makanya kalau ada orang sholat mulutnya diam aja. Itulah maka sholat itu bisa cepat sekali. Kenapa cepat sekali? Karena nggak membaca. Sholat itu dibaca. Iftitah Al-Fatihah ayat. Bisa orang iftitah Al-Fatihah ayat satu nafas. Pembalap itu. Pemuda berbadan gelap. Ustaz lagi ngomongin siapa? Saya kan hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan badan tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Dari Safa ke Marwah apa namanya? Sa'i. Mudah-mudahan panjang umur nanti bulan Agustus. Jangan cepat-cepat amin. Jangan selalu sering amin sebelum tahu doanya apa. Apalagi kalau ibu sholat tahajud sama bapak, jangan cepat-cepat amin. Tanya dulu apa doamu tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mau nangis pas pulang ke Bolaang Mongondo. Kenapa nangis? Gimana di Makkah? Gimana di Madinah? Rupanya nggak sampai ke Makkah. Cuman sampai Cengkareng. Jangan berangkat dengan travel abal-abal. Pastikan, tanya dulu sama Habib Salim Al-Jufri. Setelah pasti baru berangkat ke tanah suci. Jangan sampai namanya Haji Saudara yang dimuliakan Allah, panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kami diizinkan ke Baitullah. Amal lisan sudah, amal hati sudah, amal badan sudah, amal harta. Fasholli li rabbika. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang sudah bayar, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah. Yang punya uang nggak mau, inna. Ini Ustadz Somad ini ngomong jangan-jangan dia belum berkurban. Belum, orang berkurban tanggal 10 Zulhijjah. Insya Allah hari Rabu nanti kita berkurban. Saya, anak 3, istri, kakek saya, nenek saya, kami bertujuh 1 ekor sapi. Sudah ditransfer, alhamdulillah. Nanti akan dipotong. Namanya perlu disebut nggak Pak Ustadz? Kalau yang motong itu nyebut nama, hukumnya mubah. Kalau nggak disebutkan nama, jangan nangis. Ini pulang ke rumah, Papa, kenapa nangis? Nama kita nggak disebut. Silakan download di internet, tulis 33 masalah kurban. Ingat judulnya, 33 masalah kurban, enter 33 masalah kurban, PDF, enter, share ke kawan-kawan. 33 tanya jawab tentang kurban. Ini nama mesti disebut nggak? Kalau disebut bagus, nggak disebut niatnya sudah sampai. Ini kurban. Kurban itu yang paling bagus, nggak usah dimakan dagingnya, bagi semua ke fakir miskin. Kalau mau ngambil barokah, ambil hatinya sedikit, cuci, kasih garam, kasih jeruk, bakar. Yummy. Dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, bagi semua ke fakir miskin. The best, mantap, terbaik, paling bagus. Tapi kalau mau dikasih juga, Bapak berkurban? Iya, ini 1 kupon untuk Bapak sebagai pekurban, ini 1 kupon sebagai masyarakat. Boleh, selama nggak lebih 1/3. Bapak mau kupon?
Saya nggak mau kupon. Terus dagingnya aja. Saya sudah tanya-tanya, hitung tetangga. Tetangga yang depan berapa? 100 rumah. Sebelah kiri berapa? 75. Kanan berapa? 60. Pengajian subuh Rabu Riyadus Shalihin berapa? 300. Ibu-ibu tahsin sore berapa? 50. Pengajian Jumat sore ba'da asar berapa? 200. Total berapa? 1075 kupon. Sudah dibagi kuponnya, nanti ambil pada hari Rabu ba'da asar. Mudah-mudahan semua sudah dipotong bersih. Dan jangan kalau dipercayakan ngambil kepalanya, ngambil kulitnya, ngambil dagingnya, karena ini bukan punya kita. Ketua panitia, ya, kira-kira 1 ekor sapi ini berapa biaya operasional? Tukang potong minta 200 Pak Ustadz, kasih. Tukang kulit minta 300 Pak Ustadz, 500. Tukang cincang, tukang bungkus minta 500 Pak Ustadz, 500. Berarti berapa biaya operasional satu sapi? 1 juta Pak Ustadz. Ya, harga sapi berapa? 20 Pak Ustadz. Sebetulnya lebih, tapi karena Ustadz 20 lah. Ya, pas ditanya tempat lain 19. Harga sapi berapa? 20 Pak Ustadz. Potong biaya operasional tadi berapa? 21 Pak Ustadz. 21 bagi 7 berapa? 3 juta Pak Ustadz. Lebih bagus begitu daripada ngaku relawan-relawan tapi kepalanya kena tarik, tulangnya kena tarik. Betul? Saya mau jadi relawan. Tanya betul-betul. Mau jadi relawan? Iya. Rela nggak dapat kawan. Mau jadi relawan? Iya. Nggak dapat sama sekali? Nggak apa-apa. Saya lillahi ta'ala. Tapi kalau mau berharap akhirnya mengambil lebih banyak, rusak ibadah orang, rusak ibadah kita, rusak pembagian fakir miskin. Kira-kira bisa difahami? Yang saya ceramah ini kami lakukan bertahun-tahun. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustadz tahu? Kayak ada semut yang jalan. Di mana-mana saya tausiah itu 1 jam, kecuali di Bolaang Mongondo 1 jam 2 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kau tadi datang ke kantor, ke kediaman dengan Ustadz Abdul Somad, Pak Bupati Bolaang Mongondo. Iya. Apa ceramah Ustadz Somad? Enggak tahu. Yang ku ingat kata Ustadz Somad, mesti banyak bersyukur. Cara supaya kita bersyukur melihat ke bawah. Cara kita bersyukur kita jaga. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan badan, bersyukur dengan harta. Nggak bisa ngasih 1 ekor sapi, kambing. Kambing juga mahal. Kalau ngasih ayam, ngasih burung puyuh, itu namanya sedekah. Pak Ustadz, saya belum bisa motong kambing untuk sementara. Burung puyuh kok kecil kali, cucunya. Jangankan burung puyuh, telur puyuh pun bernilai sedekah. Oh, dia enak, dia punya uang. Saya nggak punya uang Pak Ustadz. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau belum bisa ngasih kambing, ngasih senyum. Setiap ketemu orang, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Ngangkatkan barang sedekah. Saya belum bisa kurban, tapi insya Allah mengangkatkan sapi ini bisa. Jangan pegang kaki belakang. Yang kena tendang tahun lalu belum sehat sampai sekarang. Saya ngangkat sapi nggak mampu, tapi kalau untuk nyembelih saya mampu. Pelatihan. Yang ngasih pelatihan namanya Juleha. Ibu kenal sama Juleha? Juru sembelih halal. Boleh kami yang perempuan ikut kursus Juleha? Boleh. Persiapan untuk suami. Kamu macam-macam.
Jangan, nggak boleh. Karena surga di bawah telapak kaki. Nggak ada yang bilang suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya jadi baik, masyarakat jadi baik, maka Bolaang Mongondo jadi baik, Sulawesi Utara menjadi baik, Indonesia menjadi baik. Teori sosiologinya begitu. Ini Indonesia besar, dipecah lagi jadi provinsi, provinsi jadi kabupaten, kabupaten jadi kota, kecamatan, pemekaran, desa, RT, RW, rumah itu dipecah lagi. Kalau suaminya baik, istrinya mak lampir. Ada yang istrinya solihah, suaminya genderuwo. Tapi di Bolaang Mongondo ini, istrinya bidadari surga, suaminya pemimpin rumah tangga, anak-anaknya soleh dan solihah. Bolaang Mongondo baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sulawesi Utara selamat, aman, damai, sejahtera. Indonesia menjadi negeri. Orang yang mengatakan Indonesia gelap, malam. Kalau siang terang benderang, insya Allah. Jangan pesimis, jangan putus asa. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Orang bisa hidup 3 bulan kalau nggak ada nasi. Aku nggak bisa hidup 3 detik tanpamu. Maksudnya tanpamu itu apa? Harapan. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus asa. Terus kapan kita boleh putus asa, Pak Ustadz? Selama kita masih punya Allah, kita nggak boleh lelah. Selama kita masih punya Tuhan, kita mesti bertahan. Selama kita masih ada. Ketika bapak sedang lemah, ibu yang menguatkan. Ketika ibu sedang rapuh, bapak yang menguatkan. Kita Ustadz Somad sedang galau, jamaah dari Bolaang Mongondo yang menguatkan. Saya sedang lemah, tiba-tiba begitu datang, langsung disambut dengan tetua adat dengan tongkatnya yang berkepala burung. Saya nggak ngerti beliau ngomong apa, tapi yang penting saya semangat. Dipukulkannya tongkatnya. Oh, kata dia, saya jadi semangat. Selesai tetua adat menyambut saya, datang 4 orang anak muda. Lalu mereka melagakan perisai mereka dengan tombak mereka. Kata mereka, saya pun jadi semangat. Sebetulnya saya ini, bayangkan aja, terbang tadi malam, naik mobil 4 jam. Semestinya saya ngomongnya nggak semangat gini, paling marilah kita jaga. Saya sendiri heran, kok bisa saya bersemangat? Itu pastilah karena saudara-saudara saya yang sedang mendoakan saya. Masuk ke dalam rumah, datang Bapak Yusra Al-Habsyi menyediakan makanan. Ada kambing, ada ayam, ada. Saya ambil daging, makan sup pakai kacang merah. Mau nyala abangku. Udah selesai makan, baru saya sadar rupanya ada ikan besar. Enggak saya ambil, saya sangka ikan kaca. Kadang kita bertamu ke rumah orang kaya kan ada ikan, ada ayam, rupanya kaca. Disangkanya kita kuda kepang. Masya Allah, kedatangan saya ini penuh dengan kesan. Insya Allah, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya rasanya nggak mau berhenti, mau terus ceramah. Kira-kira kalau saya teruskan, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya mati. Saya masih ada jadwal nanti malam, besok lagi, hari Senin lagi, hari Ahad lagi. Ini hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Ahad. Doakan saya supaya sehat walafiat. Akhirnya puncak dari tausiah bukan tausiahnya, puncaknya adalah doa. Nanti kita mintakan orang yang dalam darahnya ada darah Nabi Muhammad, karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka kita panggil mereka Habib karena kita sayang dengan mereka. Mereka pun menyayangi kita. Ada 3 Habib di sini: Habib Yusra Al-Habsyi, Habib Salim Al-Jufri,
Habib Abdurrahman Jindan. Saya nggak nunjuk namanya, mereka lah bermusyawarah bertiga. Selama saya menyampaikan tausiah ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Mau mendoakan saya? Saya minta doa cuma satu, doa matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Iyalah kalau memang itu keinginan Bapak Ibu. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.